Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita masih membahas tentang tata surya, kelanjutan yang dari bab kemarin. Langsung saja, bentuk bumi. Jadi bentuk bumi itu tidak benar-benar bulat, akan tapi sedikit lonjong. Jadi dulu itu teorinya kan bulat, tapi ketika astronot melihat dari luar angkasa, ternyata bagian khatulistiwa itu sedikit mampat. Itu yang membentuk bumi itu sedikit lonjong. Nah, bumi itu berputar dengan kemiringan 23,5 derajat. Bumi itu melakukan dua gerakan, yaitu revolusi bumi dan rotasi bumi. Apa akibat dari revolusi bumi? Jadi revolusi bumi itu berakibat sebagai gerak semu tahunan matahari. Jadi matahari itu seolah-olah terbit dari timur ke barat, padahal kenyataannya bumi itu bergerak dari barat ke timur. Kemudian perbedaan lamanya siang dan malam, pergantian musim, terus rasi bintang yang terlihat berbeda, itu adalah akibat dari revolusi bumi. Untuk yang pergantian musim ya, jadi misalkan di kutub utara mengalami musim dingin, maka di kutub selatan maka akan mengalami musim panas. Kalau misalkan di kutub utara mengalami musim semi, maka di kutub selatan akan mengalami musim gugur. Begitu pula sebaliknya. Kemudian rotasi bumi itu menyebabkan gerak semu harian matahari, terjadinya siang dan malam. Jadi bagian bumi yang terkena sinar matahari itu mengalami siang, sama yang bagian yang tidak terkena matahari itu mengalami malam. Perbedaan waktu, jadi kayak di Jawa sama di Bali itu kan perbedaan waktunya 1 jam. Pembelokan arah arus dan arah angin, perbedaan percepatan gravitasi. Jadi percepatan gravitasi di Malang misalkan itu berbeda dengan yang di Antartika, di benua Antartika. Selanjutnya kita next ke bulan ya. Jadi satelit bumi namanya adalah bulan. Bulan tuh punya melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bergerak bersama bumi untuk mengelilingi matahari. Kala rotasi bulan itu sama dengan kala revolusi terhadap bumi, yaitu 27,3 hari. Nah, ini yang menyebabkan bagian bulan yang terlihat di bumi itu selalu sama. Kita kan nggak tahu ya, bentuk bulan itu kan bagian yang terlihat itu selalu sama. Kemudian dampak dari pergerakan bulan diantaranya, yang pertama pasang surut air laut yang meliputi pasang purnama sama perbani. Pembagian bulan itu dibagi jadi 2, bulan sideris sama bulan sinodis. Jadi bulan sideris ini membutuhkan kala revolusi selama 27,3 hari, sedangkan sinodis membutuhkan kala revolusi selama 29,5 hari. Jadi yang sinodis ini menjelaskan kenapa kok di tanggalan kita jumlahnya 30 sama 31 hari. Ini ada pasang surut sama perbani, pasang purnama sama pasang perbani. Kalau pasang purnama itu kalau dia segaris lurus, matahari, bumi, sama bulan. Ini kalau dia garis lurus, jadi kalau garis lurus kayak gini itu pasang purnama. Terus kemudian ini pasang perbani, jadi ketika matahari, bulan, dan juga bumi itu tegak lurus, jadi ini kan bentuk kayak siku-siku ya. Nah, pada pasang purnama itu terjadi pasang yang naik, jadi gelombang air laut itu tinggi-tingginya pas terjadi pasang purnama. Kalau pasang perbani itu gelombang laut itu terjadi paling rendah-rendahnya. Lalu fase bulan itu ada 5. Yang pertama bulan baru ketika posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Jadi di posisi pertama ini kan bagian yang terkena sinar matahari kan bagian atas ya. Nah terus bagian bawahnya itu kan gelap. Ini bulan baru, jadi nggak nampak bulan. Kemudian bulan sabit terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar 1/4. Sehingga permukaan bulan yang terlihat di bumi hanya 1/4. Jadi yang nomor 2 ini sekitar 1/4. Nah, itu adalah terjadi bulan sabit. Kemudian bulan separuh, bagian bulan yang terkena itu sekitar separuhnya. Jadi sekitar separuh, sehingga bulan
sehingga bulan itu terlihat juga bulan separuh. Ini first quarter, kuartir pertama. Terus bulan cembung terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari 3/4-nya. Jadi dia terlihat seperti bulan cembung, dan yang bulan purnama ini kalau sudah penuh. Nah, selanjutnya dia akan kembali lagi menjadi bulan cembung, bulan setengah, bulan sabit, dan kembali ke bulan baru. Lalu gerhana matahari itu terjadi ketika bayangan bulan bergerak menutupi permukaan bumi. Jadi terjadi ketika bulan di antara matahari dan bumi. Nah, di sini ada bayangan umbra sama penumbra. Umbra ini adalah bayangan bulan. Penumbra ini adalah bayangan yang dia itu terlihat samar-samar. Lalu gerhana bulan ini memasuki bayangan bumi terjadi karena buminya ada di tengah. Jadi kalau gerhana bulan itu buminya ada di tengah di antara bulan dan matahari. Oke, sampai sini ya materi untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan. Jadi untuk hari ini sedikit spesial, jadi kalian sedikit praktek di LKPD-nya yang sudah saya share di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.